Jakarta. Kalau kita berkeliling kota, terutama ke daerah protokol, gak bisa dipungkiri, muncul rasa bangga di hati. Gedung-gedung pencakar langit, mall dan apartemen, jalan layang dan underpass, MRT dan jalur Transjakarta. Trotoar yang lebar, tempat orang-orang yang gayanya keren berlalu lalang. Jakarta adalah contoh terbaik dari bentuk metropolitan kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar ini adalah otak yang menggerakkan Indonesia, sekaligus mulut dan perut yang memakan segalanya. Dari mana kita mendapatkan semua uang untuk segala pembangunan kota besar? Yang pasti salah satunya berasal dari sawit. Total nilai ekspor sawit di tahun 2018 lalu sekitar 270 triliun rupiah. Itu adalah yang terbesar di Indonesia. Lebih besar dari sektor minyak dan gas. Indonesia sendiri adalah penghasil sawit nomor 1 di dunia dan juga nomor 1 dalam hal konsumsinya. Otomatis, ia adalah salah satu kontributor ekonomi terbesar bagi warga Indonesia dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Tapi, segala kekayaan dan kemajuan itu punya harga yang terlalu mahal. Apa yang kita nikmati dari hasil industri sawit berakibat pada kerusakan lingkungan hutan, termasuk warga dan satwa yang menggantungkan hidup padanya. Dan untuk jangka panjang, kerusakan itu pun juga akan berimbas pada kita yang tinggal jauh dari hutan. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah kita menciptakan kesejahteraan bukan hanya bagi korporat-korporat raksasa dan orang kota? Bukan hanya kesejahteraan bagi yang di kota. Bisakah kita sejahtera tanpa merusak? Bisakah kita mencetak uang dengan cara yang lebih hijau? Teman-teman Madani, kalau kita kepikiran dengan pertanyaan yang tadi, cuma ada satu nama deh kayaknya yang langsung terlintas di kepala aku. Siapa lagi kalau bukan Sita Pujianto. Sudah gak aneh lagi deh kalau untuk permasalahan urban farming. Wah, hai Mbak. Halo Mbak Wanda. Kali ini terima kasih loh udah ditemenin kesini. Iya. Bener gak tuh kalau Mbak Sita ini adalah si urban gardener? Aku sebenarnya punya ini sendiri ya, profesi sendiri sebagai dosen. Cuma memang suka berkebun. Jadi mungkin kalau dilihat dari medsos sih taunya aku berkebun gitu. Ya memang sekarang apalagi cenderungan pandemi orang lebih banyak berkebun, jadi taunya memang berkebun sih Mbak. Kalau aku tuh masih penasaran sama si urban farmingnya ini. Sebenarnya kayak gimana sih itu Mbak konsepnya urban farmingnya itu? Dan kalau yang aku tahu ya, itu kan kita bercocok tanam tapi di ruangan dan lingkungan kita sendiri. Misalnya itu di rumah atau di kos-kosan, tapi itu kan di daerah perkotaan. Rata-rata orang mikirnya, kalau mau kayak nanam-nanam gitu mah harus kita ke desa, harus kita punya lahan yang besar. Benar. Tapi kan dengan urban farming itu adalah di kota. Itu bener apa enggak tuh Mbak? Iya, orang kota tuh hebat dalam masalah solusi kesempitan ya. Kita gak punya lahan, kayak saya di kompleks punya rumah itu persis banget di tengah. Luasnya cuma 96 meter persegi, diapit sama tetangga kanan kiri gitu ya. Gimana caranya bisa menanam? Jadi kalau urban farming mungkin lebih pemanfaatan bagaimana lahan-lahan yang bisa menumbuhkan makanan buat si yang punya rumah gitu ya. Jadi lebih ke situ. Lebih besarnya lagi itu bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur yang sebenarnya kalau kita petakan dari atas banyak sekali sebenarnya daerah-daerah Jakarta yang penuh pemukiman tapi juga ada yang kosong. Nah itu mungkin bisa melibatkan kebun-kebun komunal atau komunitas-komunitas urban farming gitu ya. Tapi kalau yang dari saya sendiri memang dari rumah aja gitu. Dengan keterbatasan itu. Berarti kalau Mbak Sita awalnya itu memulai urban farming ini karena pengen memanfaatkan lahan yang ada? Enggak sebenarnya. Enggak. Kok gitu? Sebenarnya saya itu benar-benar berkebun karena butuh makan. Jadi kebutuhan makan itu dulu yang membuat saya tertrigger buat menanam. Kemudian akhirnya memilih rumah yang memang adanya cuma di rumah gitu.
kemudian lari nanti akhirnya ke komunitas karena memang pingin punya rasanya nyangkul tuh kayak apa sih rasanya gitu. Nah sekarang punya mimpi besok-besok akan punya lahan yang lebih luas, ya mulanya dari kebutuhan makan sih. Awal-awal memang perubahan pola makan, ingat banget 2013 itu banyak sekali yang tren green smoothie. Iya. Mulai tuh saya mencoba karena banyak sekali sakit-sakit ya kayak seperti sinus, mah itu ya, pingin banget nyoba hidup lebih benar. Pelan-pelan awalnya sih nggak pakai sayur organik. Lama-lama mungkin nih kalau kita bilang apa sekarang kalau Twitter tuh seleb tweet ya. Seleb tweet. Bilangnya itu harus organik loh karena makanya mentah gitu kondisinya memang kalau bisa tidak ada pestisida. Nah mula-mula saya belanja tuh ke supermarket. Nah supermarket lumayan banget karena belum banyak sekarang banyak startup yang jualan sayur organik kan ya. Kalau dulu bener-bener nggak ada, jadi saya benar-benar harus ke supermarket. Nah lumayan tuh pengendalian kantong, jangan sampai suami bilang mau berubah tapi kok perlu dana yang lumayan besar gitu. Karena saya butuh buat bikin smoothie aja bisa 350 gram sampai 500 gram. Itu baru makan pagi. Jadi lumayan juga nih tidak hemat jadinya untuk sehat tuh nggak hemat gitu. Mulailah menanam dari situ. Terus semuanya jadi berubah kan, bukan hanya sayur tapi misalnya bahan-bahan makanan lain. Nah itu kan kelihatan banget beratnya di situ. Makanya ada sesuatu yang memang harus saya stop. Saya mau nanam nih. Setidaknya kebutuhan sayur itu terpenuhi dan sayurnya sayur sehat gitu. Pada dasarnya ketika kita menanam akhirnya kita tahu ya ada banyak makanan-makanan yang memang tidak baik buat tubuh. Kemudian makanan yang kayak kita nanam itu kita bisa tahu bahwa tanaman itu sampai akarnya pun berguna gitu. Jadi dari situ bisa kelihatan yang gimana proses dari makan sehatnya itu bukan sekedar cuma makan daunnya tapi sampai ke pengelolaan sisa sampahnya, sisa-sisa dari ininya. Kalau memang bebas pengawet banget sih ya pasti belum ya Mbak, tapi mengurangi pasti. Karena tadi ya kalau mau nanam berarti kita harus mengolah sendiri. Lama-lama bukan hanya mengolah lagi tapi bikin sesuatu lebih dari itu. Misalnya kayak bikin tempe sendiri, kemudian bikin minuman probiotik sendiri. Kan mahal tuh kombucha misalnya. Ya saya buat sendiri. Ikut kelasnya kemudian buat sendiri. Kemudian segala macam daripada beli jamu mendingan saya bikin jamu sendiri misalkan gitu. Jadi ada hal-hal yang sampai bumbu-bumbu, nyetok herbs segala macam buat masak itu. Kira-kira saya bakalan setahun ini aman gak sih sama herbs itu? Misalnya saya butuh banget temu kunci, itu saya bisa panen setahun juga nggak habis. Saya masukin freezer gitu. Setahun nggak habis? Nggak habis. Dari panen cuma satu pot. Dari satu pot? Iya. Ih, itu kan kalau kita hitung-hitungannya nih Mbak. Padahal di tukang sayur belum tentu ada loh. Nah, itu. Iya. Berarti memang untung juga ya? Sangat. Dari urban farming ini sangat menguntungkan. Sangat. Berarti nggak cuman orang kan mikirnya ya udah buat diri sendiri, tapi ternyata dari urban farming pun bisa make money dan juga malahan bikin udah kita sehat, menambah penghasilan juga dan tambah hemat gak sih Mbak? Banget, bisa dihitung aja dulu 150 gram sayuran yang berlabel organik itu 16.000. Saya hanya bisa membeli kisarannya bayam dan sawi. Nah kalau yang lain kayak selada yang saya butuh buat salad itu lebih mahal lagi. Jadi kebayang aja kalau itu kita petik-petik sendiri. Ternyata untuk satu mangkuk salad itu kita cuma butuh 2 pohon selada itu. Tinggal tambahin tempe atau mungkin ayam kalau mau mewah, dikasih biji-biji, udah deh mewah banget. Coba kalau kita beli itu di mall, harganya berapa? Padahal sebenarnya kalau dibalikin ke rumah, kita mau nanam sedikit aja, banyak sekali yang bisa dihemat ya. Dari gerakan urban farming yang suka Mbak share itu, apa sih improvementnya dari segi lingkungan hidup kita? Kalau tadi dari ekonomi kita udah omongin, menghemat banyak dan juga bikin ya, wah gak cuma kita yang sehat, tapi keuangan kita juga jadi tambah sehat ya Mbak. Bener-bener. Saya juga kan masuk ke dalam komunitas Jakarta Berkebun. Nah mereka mempunyai 3 misi. Salah satunya adalah ekologi. 2 lainnya adalah edukasi sama ekonomi. Nah dari ekologi memang kita berusaha untuk menanam secara bertanggung jawab. Jelas pemanfaatan lahan tidur benar, tapi ada yang lebih dari itu. Gimana rasanya kita berkebun itu yang nggak senggol kanan senggol kiri, artinya ekosistemnya terjaga. Dari sisi kita lihat ya, mungkin Mbak Wanda di rumah pernah nggak sih lihat kepik, capung masih ada nggak sih? Jarang banget. Mungkin bisa jadi nggak ada karena mereka tuh kan hewan-hewan pemilih ya.
mereka perlu udara yang benar-benar bagus buat mereka tetap tinggal gitu. Nah, dengan berkebun sisi itu diambil. Jadi kita bukan hanya, kalau dulu mungkin saya berkebun asal bisa makan, pokoknya saya mesti makan, petani mesti kenyang gitu. Kalau sekarang semua dibagi-bagi. Jadi ada prinsip yang lebih besar daripada itu, ya tadi prinsip ekologi. Bagaimana cara kita melestarikan semua hidup bareng, semua bisa makan termasuk makhluk-makhluk yang tadi itu. Tadi Mbak juga sempat cerita, Mbak tuh sempat panen yang kelebihan banyak banget sampai akhirnya dibagi-bagiin ke teman-teman. Iya, dengan berkebun itu kita jadi tahu arti kata cukup ya. Saya selalu, kalau orang Jawa bilang ya, selalu pengen banget ngelihat kebun tetangga pasti kan lebih hijau. Kebun tetangga maksudnya kebun yang di medsos gitu ya, kebun bule-bule gitu kan. Aduh, kayaknya pingin banget punya tanah luas gitu, bisa berkebun macam-macam. Saya kan cuma benar-benar kecil gitu ya. Tapi kalau kita perhatiin banget ya, setelah pandemi ini banyak ketergantungan kita pada kebun, yang awal-awalnya kita masih bisa beli keluar, baru ngerasain loh segini banyaknya ternyata nggak kemakan semua. Mungkin saya ada rasa bosannya dengan sayuran itu aja. Anak-anak masih suka sayuran yang warnanya macam-macam. Kayak wortel saya kan nggak bisa tanam di Jakarta. Kalaupun tanam akan lama sekali itu panennya. Nah, artinya dari situ kelihatan bahwa kita nggak bisa menyerap semua. Dan kadang-kadang ada rasa malas gitu dengan 12 meter itu. Jadi kata cukup itu belajar dari kebun yang kecil itu. Nah, kalau dilihat apakah berlimpah dan bisa bagi orang, bisa banget, Mbak. Nggak usah bagi sayur ya, kadang-kadang kita bisa berbagi saladnya mungkin, bisa berbagi kombuchanya mungkin, jadi berbagi produk. Jadi senang banget kalau ada yang teman-teman saya tuh kalau ke rumah, saya kasih lalapan macem-macem yang mereka nggak pernah rasain. Jadi bisa lalapan hutan saya bilangnya. Lalapan hutan? Iya, jadi ada gulma-gulma yang sebenarnya kita anggap itu rumput, saya sajikan dengan sambal, dengan apa, mereka makan di situ. Pulang bawa pupuk kadang-kadang. Abis ini saya mau main ke rumah Mbak, boleh nggak? Ayo, tapi doyan nggak sayur mentah? Oh, saya mau makan sayur. Bisa tuh dicoba tuh, bisa. Boleh. Tapi kalau kayak teman-temannya Mbak Sita yang datang ke rumah Mbak gitu, misalkan, ini apa ya? Apa ya? Seneng loh kalau kayak gitu, ekspor kayak gitu. Nyobain, dimakan, dan mereka jadinya tertarik juga nggak sih Mbak tertarik. urban farming? Sekarang ini makin banyak orang yang di rumah aja, justru kan mulai makin nyoba-nyoba urban farming sendiri. Iya, akhirnya tren itu datang ya. Trennya itu datang kan Mbak. Dan Mbak Sita pun jadi yang mengajarkan dan juga encourage teman-teman dong untuk semakin urban farming. Iya, sebenarnya kami di komunitas sempat mengalami, wah kita sebenarnya dari 2000 sekian gitu ya. Baru memang akhirnya ini, kalau dibilang memang kita mengalami tanda kutip bencana secara global, kita juga mengalami bagaimana orang-orang mulai agak sedikit melambat, tanda kutip melambat mencari kegiatan yang positif. Nah, salah satunya adalah dengan berkebun. Akhirnya komunitas kami jadi lebih sibuk lagi kan, ngajak orang untuk ini. Sebelum pandemi sudah intens melakukan itu sih. Cuma ngomong kalau menanam itu gampang, kalau kita bisa menyediakan 30% aja kebutuhan kita dari rumah. Nggak perlu banyak sebenarnya. Asal sebenarnya 30% itu bisa dilebihin lah, misalnya jadi obat-obatan. Kita tahu ya di awal pandemi orang pada ribut masalah jahe, kencur segala macam. Padahal kalau pola makannya bagus, ya dia imunitasnya akan bagus gitu. Jadi 30% lebih 50% itu tercukupi dari rumah. Beban pemerintah, beban seluruh orang menjadi lebih berkurang sih. Dan orang lebih happy sih ya. Menanam itu melibatkan rasa syukur sih. Jadi ngerasa anak-anak nggak pernah ngerasa di rumah nggak ada makanan karena memang pasti ibunya masak sayur gitu. Kalau aku Mbak, aku misalnya nanya, Mbak aku juga pengen dong ikutan urban farming. Itu cuma gimana tuh Mbak cara langkah-langkahnya aku tuh harus mulai apa aja tuh? Sebenarnya niat sih ya, pada dasarnya niat. Memang kalau orang yang membutuhkan makanan tanda kutip sayur tadi memang lebih gampang semangatnya gitu. Nah, lihat dari niat dulu kebutuhannya apa, kemudian lihat dari di rumah, mulai dilihat tuh observasi ada sinar matahari yang bagus nggak sih di satu titik di rumah. Mungkin di depan kamarnya Mbak, mungkin di teras gitu ya. Matahari itu adalah sumber makanan kita sebenarnya. Di situ tanam apapun akan aman-aman aja gitu. Jadi pertama memang observasi rumah kita, kemudian mulailah menanam. Bisa dengan belajar, bisa dengan gabung komunitas, kita bisa dengan membaca buku, sekarang banyak sekali kan itu caranya ya.
mulai gerakan menanam, mulai dari teman-teman komunitas sampai orang-orang lain pun juga ikutan. Iya, itu nagih Mbak, makin lagi kayak hobi lain kita pengen naikin level gitu, seperti itu. Dan itu juga naiknya pelan-pelan, saya jualan dulu. Jadi bisa nambah-nambah itu benar-benar nggak ganggu cash flow-nya rumah tangga gitu. Jadi suami melihat memang saya bertumbuh sih. Dari jualan dulu, ini dulu, naikin pelan-pelan, punya modal, kemudian nambahin balkon di atas, seperti itu. Wow, berarti dari hobi pertamanya butuh dulu. Butuh dulu. Pertamanya kebutuhan, dijadikan hobi, dan jadi peluang ekonomi malah sekarang itu. Sangat sih Mbak. Sangat membantu banget tuh kalau begitu. Happy banget gak sih Mbak? Udah ngelakuin nanamnya happy dan juga bisa ngebantu. Iya, kayak hobi yang dibayar ya. Iya, ya banget, senang banget Mbak kalau gitu. Bener. Tapi kalau dari tadi kita ngomongin kemudahannya dari si urban farming ini. Ada gak sih Mbak hambatan yang biasanya Mbak sendiri hadapi atau dari teman-teman? Justru teman-teman yang baru kan, yang baru memulai, pasti banyak banget bingungnya. Iya. Hambatannya apa aja sih Mbak kalau begitu? Kalau hambatan ke diri pribadi nyaris nggak ada ya, karena keluarga dukung. Hambatan dari lingkungan dekat mungkin tetangga kali ya. Saya lebih mudah itu ngomong di media sosial memang. Orang mungkin lebih kelihatan, oh iya ini gampang. Sekeliling saya sih nggak terlalu sebenarnya. Mungkin itu kendala ya, mungkin PR buat saya sampai sekarang. Nah kalau permasalahan yang sering dialami sama pemula, biasanya lebih ke mereka maunya instan. Jadi kita itu kan masyarakat urban senangnya sesuatu yang cepat. Betul. Dibiasakan multitasking, kemudian harus bisa melakukan segala sesuatu, efeknya harus cuan langsung cepat gitu. Padahal menanam itu ngajarin kita pelan-pelan, berproses. Ada sesuatu yang nggak bisa. Alam kan nggak mengajari kita buru-buru kan, buru-buru intinya. Kayak kita melahirkan anak tetap 9 bulan kan itu dia. Nah menanam juga gitu, nggak bisa dia 2 minggu kita suruh jadi berapa hari. Diliatin terus tiap hari. Atau misalnya dia gagal, kenapa gagal? Nggak dilihat kenapanya, tapi tangannya yang disalahin. Jadi efek mitos tangan ini luar biasa sebenarnya. Makanya di pelatihan selalu diomongin tangannya di ini ya, dikasih mindset juga, dikasih doa kalau memang sebenarnya dia bisa. Karena kita kan dari awal, dari nenek moyang kita, DNA-nya memang mereka petani kan. Dari mereka mencari makanan, kemudian mereka akhirnya bercocok tanam, itu kan mengalir dalam diri kita sebenarnya. Mencari makanan, menumbuhkan itu pasti ada. Dan gak mungkin petani di set tangannya petani yang lain, gak mungkin. Jadi semua tangan bisa menumbuhkan, hanya tekniknya aja mereka belum tahu. Mbak, aku tuh dari tadi kan kita itu udah bahas gimana urban farming ini bisa memenuhi kebutuhan mulai dari pangan, bahkan bisa jadi peluang ekonomi juga nggak sih yang tadi Mbak bilang itu. Sebenarnya ini tuh jadi ironis juga sih. Kalau kita orang kota udah mulai bertani, tapi justru orang-orang yang di desa itu tuh sekarang makin kesulitan. Jadi kontradiktif banget Mbak. Iya. Nah, ini aku tuh ada ini nih Mbak, sebuah fakta. Jadi masifnya produksi perkebunan sawit itu mengancam ketahanan pangan daerah. Di Riau misalnya nih, 4 dari 7 kabupaten dengan sawit terluas terancam kerentanan pangan. Jadi di mana dia tuh bahan-bahan pokoknya tuh harus dikirim dari luar daerah. Hal ini tuh jadi memberikan contoh yang jelas kalau masyarakat yang di lahan sawit justru tuh malah kesusahan untuk mendapatkan bahan pangannya. Itu gimana tuh Mbak? Perlu dibantu sih menurut saya, diedukasi gimana caranya membuat subur, sehingga bisa dibikin beberapa kebun-kebun yang memang hubungannya sama hortikultura gitu. Sebenarnya ya salah satu caranya untuk memperbaiki itu adalah dengan mengonsumsinya tuh kita mencoba produksi sendiri gitu, yang tadi Mbak bilang. Atau kalau yang seperti sawit ini, menurutku kalau bisa dikurangin. Atau kalau bisa di stop ya di stop aja. Karena kan kalau kita tidak banyak permintaan dari konsumen, tidak akan ada terus. Larinya memang akhirnya ke konsumen sih. Edukasinya bukan hanya ke satu pihak, bukan hanya ke petani, mungkin berat di merekanya ya. Tapi lebih ke konsumennya, gimana caranya supaya nyetop kan. Sama kayak kita mengkonsumsi sayur organik. Dulu orang mikirnya karena ya orang-orang yang punya duit yang bisa beli sayur organik. Itu mindsetnya harus dirubah. Nah kalau sudah bisa dirubah, berarti kita akan men-trigger petani-petani untuk
melepaskan lahan-lahan yang tidak ditanam secara bertanggung jawab. Ya kan, yang biasanya mereka nanam dengan banyaknya sekali macam pestisida dan pupuk-pupuk yang kimia. Karena banyak permintaan organik cenderung murah, cenderung banyak yang membeli, dia nanam ke situ akhirnya. Mbak Sita pernah kepikir nggak sih buat beralih dari produk sawit, misalnya ke minyak kelapa gitu? Sudah sih Mbak, itu udah 50-50 ya sebenarnya, masih 50-50 tapi terus-terusan. Nggak hanya minyak goreng sebenarnya, dari pembersih juga sudah bebas. Kalau pembersih benar-benar sudah bebas. Kemudian juga pembersih badan, sabun, kemudian kosmetik sebisa mungkin ya. Kecuali memang saya punya anak ABG nih, mungkin masih agak sulit. Tapi kalau ngomongin saya, sudah ngelihat sampai ini tuh apa sih bahannya, ada kelapa sawit tidak sih, meskipun katanya natural tapi pakai kelapa sawit nggak sih, kalaupun ada bahan-bahan dari tumbuhan mereka sustain nggak sih, itu sudah sih, coba pelan-pelan. Berarti emang udah dijalankan lah ya, dari yang beralih sedikit-sedikit supaya makin lama semoga bisa makin banyak ya Mbak. Aduh, kalau bisa ya bener-bener sih. Produk pembersih juga tadi kan Mbak Sita sempat cerita tuh ke aku. Iya, pakai ekoenzim. Iya, mau sebagus apapun, mau nanam sendiri, tapi kalau masih mengkonsumsi di luar, masih butuh di luar banyak banget, kita mesti bertanya sebenarnya. Harusnya memang apapun yang kita ini kan harus bisa memang kita hasilkan sendiri dan nggak jauh-jauh, supaya nggak ada terlalu banyak jejak karbon dan tidak terlalu banyak apa yang dikorbankan, misalkan penanaman tanaman-tanaman yang akhirnya jadi digundulin kayak gitu-gitu. Jadi memang prosesnya lama-lama akan ke situ sih Mbak. Lama-lama pelan-pelan akan mulai beralih ke sana, arah situ. Pasti. Dan aku mau tahu nih, Mbak Sita kan sebagai urban gardener, urban farmer, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih untuk masyarakat yang ada di pedesaan, atau harapannya Mbak Sita tuh kayak gimana sih? Iya, kalau lihat dari kecenderungan memang tadi ya petani kelapa sawit yang memang dominan mayoritas ke situ, mungkin memang banyak, ngomongnya secara holistik sih ya, secara keseluruhan kita nggak bisa menentukan kalau ini nggak bagus untuk apa, kita mesti lihat dulu gitu ya. Kalau ngomongin soal bagaimana mereka bisa berdaya dari daerah sendiri, sebenarnya mereka pasti sudah punya pattern sendiri di ini, lokal wisdomnya pasti sangat kuat. Nah, gimana nih caranya? Mungkin kalau orang tua tidak kuat untuk tanda kutip berjuang sendiri, mungkin anak-anak mudanya. Cuma anak mudanya kan mungkin gitu ya kan, kalau kita lihat generasi sekarang itu kayaknya lebih, kalau nggak global makanya nggak sama rata gitu ya. Padahal mungkin makanya kan nggak harus ini gitu ya. Minyaknya pun dari zaman dulu kan sudah terbiasa misalnya bikin minyak itu dari kelapa gitu ya. Tapi anak muda sekarang nggak suka taste-nya Mbak. Nah, ada rasa-rasa yang unik lah. Nah, mungkin memang lidahnya kita itu perlu sedikit turun ya, bawa makanan-makanan, nggak tahu ya, saya mah mungkin generasi lama kali ya. Masih kangen dengan makanan-makanan zaman dulu gitu. Nah, pasti itu kolaborasi lah antara orang tua asli sana, kemudian dengan anak-anaknya, dengan generasi muda, kemudian juga dengan pihak luar bisa juga mengedukasi gimana caranya membuat lahan menjadi lebih ditanami hal-hal yang memang endemiknya ditanam di sana gitu, yang khasnya. Kan semua punya kearifan lokal tanaman sendiri-sendiri ya, yang tidak dipunyai di daerah lain. Nah, itu mungkin bisa digali lagi sih Mbak. Tapi peran anak muda sangat penting menurut saya sih. Kan kita nggak pernah tahu, misalnya minyak sawit nggak bagus misalnya karena kolesterolnya. Anak muda merasa kan, saya masih muda gitu. Iya. Tapi perlu ada mindset lain yang bisa masuk ke dalam anak mudanya gitu. Kelihatan dengan jelas, mereka harus memang membaca, tahu situasi di situ. Yang bergerak sebenarnya memang anak-anak muda daerah itu dulu gitu. Dan dibantu mungkin dengan kita-kita yang ada di sini gitu. Karena kan kadang-kadang kalau anak muda apalagi yang di pedesaan mikirnya udah saya maunya ke kota aja, saya nggak mau di sini. Nah itu makanya sampai orang nggak mau. Jadi saya malah pingin banget anak saya bisa masuk jurusan pertanian gitu. Aduh aku modalin deh, saya bilang gitu kan saya. Tapi ya kayak gitu ya, mungkin orang-orang cenderung bertani itu yang nggak seperti yang mungkin kita bisa jadi leadernya, bisa bantu untuk seperti apa sih pertanian yang, kalau sekarang pertanian monoculture kan, mungkin kita bisa buat tuh menjadi permaculture yang lebih humanis ya, lebih lebih berkesadaran, lebih ini sama lingkungan, bisa banget menghasilkan nggak sih? Sangat.
dan kita dapat dua hal ya, lingkungan dapat, segi humanisnya dapat, iya. kemudian dari segi ekonomi nggak mungkin nggak dapat. Urban farming seperti yang dilakukan Mbak Sita bisa jadi adalah salah satu solusi. Bukan hanya untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat kota yang dapat berhemat berbelanja pangan dan mengkonsumsi makanan sehat, tapi solusi juga bagi masyarakat desa dan hutan serta ekosistemnya. Kok bisa? Jika kita mengurangi ketergantungan akan produk-produk industri yang berhubungan dengan sawit, otomatis demand terhadap sawit pun berkurang. Dan itu artinya kita punya andil dalam mencegah ekspansi pembukaan lahan-lahan sawit baru yang sampai hari ini terus mengorbankan hutan-hutan, juga lahan warga yang mestinya bisa menghasilkan tanaman pangan untuk mereka konsumsi sendiri maupun dijual demi nafkah. Kita nggak mau kelaparan. Begitupun mereka yang ada di desa. Kita ingin sehat. Begitupun mereka yang ada di desa. Kita ingin makmur. Begitupun mereka yang ada di desa. So, if green is the color of money, then let's go there. Let's go green!